Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kus Pratikno dalam channel Mas Kus HD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang cuci darah dan manfaatnya untuk penderita gagal ginjal. Cuci darah adalah prosedur yang dilakukan untuk membuang limbah berbahaya dan cairan berlebih di dalam tubuh menggunakan alat medis atau alat cuci darah. Prosedur ini dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal, dikenal juga dengan istilah dialisis atau hemodialisis. Cuci darah itu juga bisa menjaga keseimbangan cairan dan partikel elektrolit di dalam tubuh saat ginjal gagal menjalankan fungsinya. Ginjal yang normal, kita tahu, itu bisa menjalankan beragam fungsi penting, seperti mengendalikan keseimbangan cairan, menyingkirkan zat limbah dari tubuh, hingga menghasilkan hormon untuk mengendalikan tekanan darah. Namun pada penderita gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik, fungsi normal tersebut sulit atau tidak optimal dijalankan oleh ginjal. Prosedur cuci darah atau dialisis dapat membantu pasien gagal ginjal untuk menjalankan hidup berkualitas. Jika tidak melaksanakan cuci darah, garam dan produk limbah lainnya akan menumpuk di dalam darah. Zat tersebut juga dapat meracuni tubuh dan merusak organ-organ. Walau begitu, penting untuk diingat bahwa cuci darah itu tidak bisa menyembuhkan penyakit ginjal kronis. Prosedur cuci darah itu adalah darah ditarik dengan mesin, kemudian dia akan masuk ke dialiser atau ginjal buatan. Kemudian di dialiser atau ginjal buatan itu di situ akan terjadi proses difusi, osmosis, kemudian perbedaan tekanan. Nah, dari situlah zat-zat yang tidak bisa dibuang oleh ginjal maka digantikan oleh dialiser untuk dibuang oleh dialiser tersebut, sehingga darah yang keluar kemudian masuk ke mesin, ke dialiser dalam kondisi banyak zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian dibuang oleh dialiser. Kemudian darah tersebut akan masuk ke dalam tubuh pasien lagi. Begitu seterusnya. Jadi darah itu sirkulasi. Jadi keluar dari tubuh, kemudian masuk ke mesin, masuk ke dialiser, setelah bersih baru masuk ke dalam tubuh lagi. Begitulah berulang-ulang selama 4-5 jam. Untuk pasien yang baru pertama kali menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah, itu biasa dilakukan selama 2 jam karena masih proses adaptasi. Karena biasanya pada saat pertama kali pasien menjalani cuci darah itu banyak reaksi-reaksi yang bisa muncul, seperti sakit kepala, kemudian mual muntah, terkadang bisa hipotensi, tensinya itu menjadi turun, bisa kadang-kadang hipertensi, tensinya bisa menjadi naik, bisa terjadi gula darahnya turun, dan lain sebagainya. Sehingga cuci darah yang pertama kali itu dilakukan selama 2 jam. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit pengetahuan khususnya kepada
masyarakat awam yang masih belum mengerti tentang prosedur cuci darah atau hemodialisis. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.